Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sirli Fadilatul Rahmania dari jurusan Teknik Mesin Alat Berat Politeknik Negeri Madura. Di sini saya akan menjelaskan cara kerja dari Electronic Power Steering. Sebelumnya, sistem steering sendiri merupakan suatu sistem yang berada di suatu unit atau kendaraan. Sistem steering ini memiliki fungsi untuk mengatur arah kendaraan, yaitu dengan cara membelokkan roda depan dari unit tersebut. Sistem steering ini memiliki dua macam mekanisme. Yang pertama, secara manual, dan yang kedua dengan menggunakan power steering. Power steering sendiri ialah suatu sistem yang memberikan bantuan kemudi mekanik untuk pengemudi. Ada 3 jenis power steering yang biasa digunakan. Yang pertama, power steering hidrolik, yang kedua, power steering semi-hidrolik, dan yang terakhir, power steering elektrik, atau yang lebih dikenal dengan electronic power steering atau EPS. EPS ini umumnya dijumpai pada mobil-mobil baru. Berikut merupakan komponen-komponen yang ada pada electronic power steering. Yang pertama ada steering wheel position sensor, motor DC, gear steering wheel column, rack and pinion gear, kontrol modul EPS, tie rod, axle, dan sensor. Sensor di sini merupakan sensor kecepatan. Dan yang terakhir ada roda. EPS ini merupakan teknologi terbaru dari power steering yang bekerja secara otomatis, di mana saat kontak posisi on, arus listrik terkirim ke motor listrik power steering. Saat mesin dihidupkan, sensor mengirimkan perintah ke kontrol modul EPS untuk menjalankan motor listrik. Di bagian sensor, di steering rack, mengirimkan informasi ke kontrol modul EPS di saat setir mulai diputar. Setelah perintah sampai ke kontrol modul akan mengirimkan arus listrik sesuai kebutuhan motor listrik untuk melakukan putaran gigi kemudi. EPS ini memiliki sistem VSS atau Vehicle Speed Sensor. Mari kita lihat saat roda kita gerakkan ke arah kanan atau kita belokkan ke arah kanan. Saat roda kita belokkan ke arah kanan, kontrol modul mendapat data yang dibaca oleh speed sensor. Jika kendaraan dalam keadaan berhenti atau diam, dan juga di saat kendaraan berada di kecepatan di bawah 80 km per jam, maka data yang dikirimkan ke kontrol modul EPS ialah aktif. Dan di waktu yang bersamaan, steering wheel position sensor juga mengirimkan sinyal ke kontrol modul EPS, yaitu bahwa setir digerakkan ke arah kanan. Maka secara otomatis kontrol modul EPS akan mengirimkan arus listrik ke motor DC untuk membantu pergerakan dari steering wheel column, yang kemudian akan diteruskan ke rack and pinion gear. Rack and pinion gear ini kemudian akan mendorong tie rod ke arah kanan. Dan di sini proses pembelokan pun terjadi. Pada posisi netral dan juga pada saat roda kita gerakkan ke arah kiri memiliki mekanisme yang sama. Inti dari sistem EPS ini ialah sistem akan bekerja jika kecepatan berada di bawah 80 km per jam. Kelebihan dari sistem EPS ini ialah lebih ringan dan lebih kecil dibandingkan dengan sistem kemudi konvensional. Banyak komponen yang dieliminasi dalam konstruksi sistem EPS, sehingga konstruksi menjadi lebih simpel, ringan, dan mudah dipasang, serta dapat meningkatkan efisiensi bahan bakar hingga 8%. Sekian dari saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.